Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Dr. Hero Prayogo MPD, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Husain Ali selaku Tosma B24, rekan-rekan kelas B24 yang saya cintai, semoga selalu senantiasa dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Jainal Mutakin, kelas B24. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies. Sistem kesenian Cirebon ketiga yaitu meliputi ukiran dan batik Cirebon. Ukiran dan batik Cirebon adalah dua bentuk seni tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya Cirebon. Keduanya memiliki nilai estetika yang tinggi dan mengandung makna filosofi yang mendalam, mencerminkan akulturasi budaya dan nilai-nilai lokal. Sistem kesenian Cirebon 3 ini meliputi 1. Ukiran Cirebon, 2. Batik keraton, yang ketiga batik pesisiran, dan yang keempat batik santri atau batik Ciwaringin. Ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah seni ukir yang sangat khas dan menjadi bagian penting dari budaya Cirebon. Seni ukir ini memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk budaya Jawa, budaya Islam, Tionghoa, dan budaya Sunda. Ukiran Cirebon biasanya ditemukan pada berbagai objek seperti pintu, jendela, perabotan rumah tangga, serta dalam arsitektur bangunan keraton dan masjid. Ukiran Cirebon memiliki ciri khas
terlihat dari di antaranya motif dan bentuk. Ukiran Cirebon memiliki motif yang khas, yaitu motif flora dan fauna. Ukiran Cirebon menampilkan bentuk-bentuk tanaman, bunga, daun, atau hewan seperti burung, ikan, naga, dan motif ini melambangkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Selain motif flora dan fauna, ada juga motif awan atau megamendung. Ini merupakan salah satu motif yang paling ikonik dalam ukiran Cirebon. Terus ada motif geometris dan abstrak. Ukiran Cirebon juga banyak mengadopsi pola geometris dan abstrak yang seringkali dipadukan dengan motif flora dan fauna. Terus ada motif Tiongkok. Motif Tiongkok ini dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dan hadirnya motif naga dan elemen-elemen oriental lainnya merupakan salah satu atau menjadi salah satu ciri khas ukiran Cirebon. Pengaruh budaya ukiran Cirebon. Sebagai salah satu wilayah yang dipengaruhi kuat oleh Islam, ukiran Cirebon sering kali menghindari representasi makhluk hidup secara realistis. Sebagai gantinya, motif yang lebih simbolik seperti bunga, daun, dan pola geometris lebih sering digunakan. Ukiran yang berkembang di lingkungan Keraton Cirebon seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman sangat berfokus pada simbol status, keagungan, dan kebesaran kerajaan. Motif-motif dalam ukiran ini mengandung makna filosofi dan religius yang mendalam. Ciri khas selanjutnya ialah ciri khas ukiran Cirebon ialah dalam teknik pembuatan. Ukiran Cirebon biasanya dikerjakan dengan tangan secara manual oleh pengrajin yang memiliki keahlian tinggi. Kayu yang sering digunakan adalah kayu jati atau mahoni. Kenapa kayu jati dan mahoni? Karena yang dipilih kualitas yang baik dan daya tahan yang lama. Teknik pengukiran dimulai dengan menggambar pola dasar pada permukaan kayu, kemudian dilanjutkan dengan pengukiran menggunakan alat tajam untuk menciptakan desain yang diinginkan. Kemudian ciri khas dari ukiran Cirebon dilihat dari fungsi dan penggunaan. Ukiran Cirebon banyak ditemukan pada elemen-elemen bangunan seperti
pintu, jendela, tiang, dan dinding keraton atau dinding masjid serta rumah-rumah adat di Cirebon. Selain untuk bangunan, ukiran juga digunakan pada berbagai perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, atau kotak-kotak perhiasan. Sering juga digunakan untuk memperindah bangunan dan memberi makna filosofi tertentu seperti keberkahan dan keharmonisan hidup. Keunikan ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon memiliki keunikan yang khas. Ukiran Cirebon menggabungkan berbagai elemen budaya yang paling mempengaruhi, menciptakan gaya sangat khas meskipun ada pengaruh dari budaya Tionghoa, Jawa, Sunda. Ukiran Cirebon telah mempertahankan ciri khasnya sendiri yang membedakannya dari ukiran daerah lain di Indonesia. Kemudian batik keraton. Batik keraton adalah salah satu jenis batik yang sangat khas dan memiliki nilai historis tinggi karena berasal dari lingkungan keraton di Cirebon seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan. Batik ini mencerminkan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Cirebon yang dipengaruhi oleh agama Islam, budaya Jawa, budaya Sunda, serta akulturasi dengan budaya Tionghoa. Batik Cirebon memiliki beberapa ciri khas sebagaimana tadi ukiran Cirebon. Ciri khas batik Keraton Cirebon terlihat dari satu, motif dan pola. Batik Cirebon, batik Keraton Cirebon memiliki motif Megamendung, salah satu motif ikonik dari Cirebon dan terinspirasi dari bentuk awan yang bergelombang melambangkan ketenangan, kesejukan, dan kebijaksanaan. Ada juga motif wadasan, motif singa barong, motif paksi naga liman, dan ada juga motif flora dan fauna. Kemudian ciri khas batik Keraton Cirebon dilihat dari warnanya. Warnanya didominan dengan warna-warna sogan atau coklat kemasan, biru tua, dan putih. Kemudian ciri khasnya itu batik Cirebon mengandung filosofi. Di antaranya setiap motif pada batik keraton memiliki makna filosofi yang mendalam. Batik ini sering mengandung pesan moral dan religius seperti
ketenangan jiwa, keharmonisan hidup, serta aliran tentang kebaikan dan keadilan. Ciri khas yang terakhir ialah dalam penggunaannya. Pada masa lalu, batik keraton hanya digunakan oleh keluarga keraton atau dalam upacara adat tertentu. Motif-motif tertentu seperti Megamendung juga memiliki aturan pemakaian yang berkaitan dengan status sosial. Keistimewaan batik Cirebon. 1. Merupakan warisan budaya keraton. Batik Cirebon mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh keraton sebagai pusat budaya dan pemerintahan tradisional. 2. Teknik pembuatan. Sebagian besar dibuat dengan teknik batik tulis yang membutuhkan ketelitian dan waktu yang lama. Terus proses pewarnaan tradisional menggunakan bahan alami seperti indigo untuk warna biru. Kemudian keistimewaannya di dalam motif yang eksklusif. Beberapa motif hanya boleh digunakan dalam lingkungan keraton, sehingga memberi kesan eksklusif. Terus akulturasi budaya. Motif dan gaya batik keraton menunjukkan pengaruh budaya lokal dan asing seperti Tionghoa dan Timur Tengah yang menjadikan batik ini kaya akan simbolisme dan estetika. Yang ketiga ialah batik pesisiran. Batik pesisiran Cirebon adalah batik salah satu jenis batik yang berkembang di wilayah pesisir termasuk di Cirebon. Batik ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari batik keraton. Berkat letak di pesisir, batik pesisir Cirebon mendapat pengaruh budaya yang lebih beragam dari para pedagang dan bangsa asing yang singgah seperti Tionghoa, Arab, dan Belanda. Ciri khas batik pesisiran Cirebon. 1. Motif yang dinamis dan variatif. Motif bunga, daun burung, ikan, dan kupu-kupu banyak ditemukan dalam batik pesisiran. Hal ini mencerminkan kedekatan masyarakat pesisir dengan alam dan laut. Warna cerah dan kontras. Berbeda dari batik keraton yang cenderung menggunakan warna sogan atau coklat, batik pesisiran lebih berani menggunakan warna cerah seperti merah, biru, hijau, kuning, atau orange. Warna-warna ini mencerminkan keceriaan dan keterbukaan masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan budaya luar. Kemudian teknik pembuatan. Batik pesisiran seringkali menggunakan teknik batik tulis, tetapi juga ada yang menggunakan teknik batik cap untuk produksi massal. Pewarnaan sering kali menggunakan zat pewarna alami maupun sintetis untuk menciptakan warna-warna yang cerah.
Kemudian pengaruh budaya. Banyak motif yang terinspirasi dari seni Tionghoa seperti naga, burung, phoenix, dan motif awan megamendung. Dalam beberapa motif terlihat pengaruh Eropa dengan hadirnya pola bunga-bunga kecil dan ornamen klasik. Sebagian besar motif tetap mematuhi prinsip seni Islam dengan menghindari representasi makhluk hidup secara realistis. Fungsi dan penggunaan. Berbeda dengan batik keraton yang lebih eksklusif, batik pesisiran digunakan secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat, baik untuk pakaian sehari-hari maupun acara adat. Keunikan batik pesisiran Cirebon. Keterbukaan budaya. Berkat letaknya di jalur perdagangan, batik pesisiran mencerminkan pengaruh budaya dari berbagai bangsa yang singgah di Cirebon. Kemudian motif yang bebas dan kreatif. Maksudnya, pengrajin batik pesisiran memiliki kebebasan dalam berekspresi sehingga motif-motifnya lebih variatif dan cenderung tidak terikat pada aturan ketat seperti pada batik keraton. Kemudian cerminan kehidupan laut. Banyak motif yang terinspirasi dari lingkungan laut, mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Kemudian yang keempat, batik santri atau batik Ciwaringin. Batik santri Ciwaringin adalah salah satu jenis batik khas dari Kabupaten Cirebon yang berasal dari desa Ciwaringin. Batik ini dikenal dengan karakteristiknya yang untuk diproduksi oleh komunitas santri dan masyarakat setempat. Batik Ciwaringin memiliki gaya tradisional yang kental dengan pengaruh budaya Islam, terutama dalam motif-motifnya yang syarat akan simbolis religius. Ciri khas batik santri Ciwaringin. Pertama, dari motif dan pola. Motifnya biasanya menggunakan motif Islami, motif alam, dan motif simbolik. Menampilkan motif yang sesuai dengan ajaran Islam seperti pola geometris dan stilisasi flora. Tidak menggambarkan makhluk hidup secara eksplisit sesuai dengan larangan dan dalam seni Islam. Motif dedaunan bunga dan sulur-sulur tanaman mendominasi desain, menggambarkan harmoni dengan alam. Terus warna sering menggunakan warna-warna alami yang lembut seperti coklat, krem, hijau tua, dan biru tua. Pewarnaan alami dari bahan-bahan seperti kulit kayu, daun, atau tanah liat memberikan batik ini keunikan tersendiri dan ramah lingkungan. Batik santri Ciwaringin memiliki
filosofi tertentu. Batik ini mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius masyarakat santri seperti kesederhanaan, keindahan, dan keberkahan. Dalam teknik pembuatan batik santri atau batik Ciwaringin sebagian besar dibuat dengan teknik tulis yang membutuhkan tentunya ketelitian dan keahlian yang tinggi dan pewarnaannya dilakukan dalam beberapa tahap menciptakan gradasi warna yang indah dan khas. Keunikan batik santri Cirebon berbasis komunitas santri. Batik ini diproduksi oleh komunitas santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Kegiatan membatik menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal sekaligus media untuk melestarikan budaya. Pewarnaan alami. Salah satu keunggulan batik Ciwaringin adalah menggunakan pewarna alami yang menghasilkan warna-warna lembut dan tahan lama. Motif Islami yang kuat. Pengaruh ajaran Islam membuat batik ini memiliki motif yang unik dan berbeda dari batik pesisiran atau keraton. Ornamen simbolis memberikan kedalaman makna dalam setiap desainnya. Eksklusivitas. Batik santri Ciwaringin diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya eksklusif dan bernilai tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.